Pihak Polres Jakarta Selatan membenarkan penjemputan Loli oleh Nikita Mirzani pada hari Kamis 19 September. AKP Nurma Dewi, Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, mengatakan setelah menjemput Loli, Nikita Mirzani berencana untuk membawa anaknya tersebut ke rumah sakit untuk visum. Visum ini dilakukan sebagai alat bukti terkait kasus yang menimpa Loli. Namun AKP Nurma Dewi mengatakan pihaknya menerapkan Undang-Undang Kesehatan dalam kasus tersebut. Tak hanya itu, ada pula Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang KUHP. Namun ketika ditanya mengenai apakah kasus ini terkait dengan isu bahwa Loli melakukan aborsi, ia tidak menjelaskan secara detail karena masih menunggu pemeriksaan Loli anak Nikita Mirzani tersebut. Setelah dilakukan visum, Loli juga akan dibawa ke Polres Jakarta Selatan untuk diperiksa terkait kasus ini. Menemui LM, NM menemui LM, ya, kemudian juga didampingi oleh kuasa hukum, membawa anaknya NM ke rumah sakit. Itu yang dilakukan untuk visum terutama. Tujuannya untuk visum apa? Keperluan untuk visum apa, Bu? Ya, visum itu alat bukti jelas, ya. Jadi yang dilaporkan oleh NM ke Polres Jakarta Selatan yang kasus menimpa anak itu. Perihal yang undang-undang kesehatan itu, Bu, yang perihal aborsi atau seperti apa, Bu? Ya, jadi yang undang-undang yang diterapkan adalah undang-undang kesehatan, kemudian juga undang-undang perlindungan anak, lanjut dilapis juga dengan undang-undang KUHP. Gitu. Nah, berarti yang untuk visum ini keperluannya untuk yang bukti, penambahan bukti yang untuk aborsi ini ya, Bu, yang pasal aborsi itu ya, Bu? Iya, jadi semua untuk kasus yang dilaporkan pasti ada alat bukti. Alat bukti itu berupa visum, ya, itu. Selain yang lain, ya, dari foto, kemudian WA, chatan, kemudian juga semua yang ada pasti kita menjadikan alat bukti. Bu, tapi setelah nantinya visum, apakah Loli dibawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan? Iya, Seperti itu, Bu? iya. Jadi setelah dari rumah sakit, kemudian visum, nanti dari tim Kanit Bimas, PPA membawa ke Polres Jakarta Selatan untuk meminta keterangan dari saudari L. Berarti setelah itu apakah nantinya penyidik akan memanggil terlapor untuk diperiksa atau setelah LM ini? Setelah penyidik mengumpulkan barang bukti, kemudian minta saksi-saksi, itu jelas mengagendakan untuk memanggil yang terlapor. Bu, proses penjemputannya sendiri seperti apa sih tadi pagi, boleh dijelaskan? Mungkin ada pihak perlawanan kah dari anaknya sendiri atau bagaimana? Ya, kalau tadi ya kita lihat sendiri ya di TikTok juga tadi live dari timnya NM, itu ya memang kita hanya mendampingi yang jelasnya dari Polres Jakarta Selatan, terutama Kanit PPA. Lawannya sendiri mungkin dari anaknya sendiri itu menolak untuk dibawa atau seperti apa, ada amukan atau seperti apa? Ya, jadi NM ini sebagai orang tua, itu adalah kewajiban dari orang tua karena memang LM masih di bawah umur. Itu dalam pengasuhan orang tua. Itu yang dilakukan oleh NM. Ya, NM. Nah, setelah dibawa ke rumah sakit nantinya akan kesini proses untuk di rumah sakitnya berapa lama, Bu? Oh, nanti kita tunggu saja. Ya, setelah dari proses visum dari rumah sakit pasti kita memintain keterangan ke Polres Jakarta Selatan. Kalau untuk proses dari pacara sendiri seperti apa sampai sekarang ini? Yang mana? Fadelnya sendiri bagaimana prosesnya? Apakah akan dibawa lagi dijemput paksa juga atau seperti apa? Yang terlapor. Ya, si Fadelnya, pacar dari si Loli. Yang terlapor. Oh, nanti kita kalau itu pasti kita memanggil, ya, memanggil. Jadi kita panggil, mudah-mudahan datang, ya. Nah, itu yang kita harapkan. Sampai sekarang belum terinformasi dia akan datang kapan atau bagaimana? Kita mengumpulkan barang bukti, kemudian memeriksa saksi-saksi dulu, baru kita memanggil untuk yang terlapor. Itu yang kita lakukan. Ya, Bu, satu lagi kasus dari itu sendiri katanya subuh tadi mendatangi Polres Jakarta Selatan, benar nggak sih, Bu? Oh, itu belum ya. Jadi memang jadwalnya pasti kita jadwalkan karena memang ada tertulis di situ RR, ya. Itu pasti kita memintain keterangan. Itu jelas. Berarti tadi pagi belum benar-benar. Belum.